Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul kembali dalam hal diseminasi budaya positif ya, aksi nyata modul 1.4. Oke, untuk hari ini saya akan mempresentasikan sebuah pelajaran yang ada di guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu terbagi menjadi 4 hal ya. Terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama itu ada keyakinan kelas. Yang kedua itu 5 kebutuhan dasar. Yang kelima itu posisi kontrol. Dan yang keempat adalah segitiga restitusi. Baik, sebelum kita kupas tuntas tentang materi hari ini, yang pertama yaitu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas apa sih? Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan yang ada pada kelas. Oke. Keyakinan itu apa sih? Oke, sini kita akan membahasnya. Keyakinan kelas. Nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di dalam kelas itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Itu menjalin kesepakatan antara guru wali kelas dan murid ya. Nah, kesepakatan itu isinya apa sih? Tentang ketentuan-ketentuan. Misalnya, hari Senin kita pakai sepatu warna hitam. Kalau ke sekolah jangan terlambat. Kalau sebelum ke sekolah makan dulu atau sarapan dulu. Jadi keyakinan kelas itu semua itu wajib ada pada setiap masing-masing kelas. Oke, keyakinan kelas di sini. Nah, ini menurut dosen 1988, suatu keyakinan akan lebih memotivasi secara instik seorang yang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, jadi di dalam keyakinan itu, anak-anak itu diatur. Dalam artian diatur itu bukan sebuah peraturan, tapi sebuah keyakinan yang harus dimiliki oleh wali murid dan siswanya. Bagaimana cara menghubungkannya? Jadi guru di sini sebenarnya itu bukan berarti dia seorang guru, tapi guru di sini tuh mengibaratkan diri sebagai teman. Jadi siswa itu adalah teman. Jadi kalau kita menganggap diri kita itu teman dengan siswa, maka tidak akan ada kata lebih tinggi atau ego. Nah, ketika ada ego seperti itu, maka sikap murid kepada kita itu pasti akan beda. Tapi kalau kita menganggap diri kita teman, sebagai teman atau teman kolaborasi kepada siswa, itu nanti murid itu akan menganggapnya berbeda. Dan otomatis dia akan patuh dengan apa yang kita yakini bersama. Oke, next. Ciri-ciri keyakinan kelas sebagaimana sih? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. 3. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan atau curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya hari itu saja, tapi keyakinan itu bisa diupdate, Bu. Misalnya kita hari ini bikin keyakinan kelas di kelas 6 itu ada 6. Nanti kalau kita nemuin hal baru, kita bisa tambahkan yang ke-7 seperti itu. Jadi kita harus seperti itu.
Nilai-nilai positif ingin ditanamkan dari keyakinan kita yaitu pertama, keadilan, ya, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, keselamatan dan kesehatan. Nah, jadi nilai-nilai keyakinan itu yang ada di dalam kelas itu wajib kita isi itu seperti ini. Hal-hal yang ini yang kita wajib ada di dalam keyakinan itu, termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan yang ada di sekolah. Contoh berikut nih, keyakinan masih ada contohnya seperti ini. Perhatikan. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Anak-anak, misalnya, anak-anak setelah mengambil buku pelajaran, setelah dipakai kembalikan lagi ke lemari. Itu demikian keyakinan kelas bersama dan artian perjanjian antara siswa dan wali murid. Seperti itu. Wali kelas. Wali kelasnya. Ya. Yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, gunakan masker tutup. Ini cuma contoh-contoh kecilnya aja. Contoh-contoh kecil dari sebuah keyakinan kelas yang ada. Oke. Berikutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati di kelas. 2. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana sebuah anggota kelas dapat melihat hasil curah pendapat. Jadi untuk menentukan sebuah keyakinan kelas itu dibutuhkan yang namanya kesepakatan antara murid dan siswa. Jadi contoh yang kayak tadi, setelah meminjam buku dikembalikan lagi di mejanya atau di pada tempatnya agar bisa tersusun dan tertata rapi. Contoh kita seperti itu. Lanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. 3. Susunan keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, dilarang mengganggu orang lain, itu kalimat negatif, kita ganti dengan kalimat positif. Senantiasa menghormati orang lain. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak ada penggunaan kata-kata negatif. Tidak ada penggunaan. Kebalik, Pak. Ya, jadi tidak ada penggunaan ya, tidak ada penggunaan kalimat-kalimat negatif. Bapak ini bergeser-geser. Udah. Udah ya. Ah, oke, lanjut ya. Ya, ini mempersilakan murid-murid kelas untuk bercurah pendapat ya, ini sudah. Nah, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kelas besar, di mana semua anggota kelas dapat melihat hasil curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk di dalam kelas. Si siswa itu, si wali murid itu memberikan sebuah acuan kepada siswa untuk memberikan sebuah aturan yang ada di kelas masing-masing. Contoh kecil, setelah meminjam buku pelajaran dikembalikan lagi di tempat lemarinya, di lemari itu dikembalikan kepada tempatnya. Ya, ini yang tadi. Oke, kita maju. Oke. Ya. Sudah. Nah, contoh keyakinan kelas. Ya, 1. Bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. 4. Berkomitmen terhadap setiap tugas. 5. Senantiasa membantu. 6. Senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi contoh-contoh keyakinan kelas itu seperti ini loh contohnya yang ada di dalam kelas. Jadi ada kesepakatan antara wali kelas dan murid. Harusnya seperti ini. Next. Oke, yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Bukan manusia aja, guru juga ada, murid juga ada. Nah, tapi kita di sini mempelajari bagaimana sih cara kita
memahami kebutuhan dasar murid. Kita ini sudah tahu kebutuhan dasar kita pribadi. Yang buat murid seperti apa sih? Nah, ini kita simak. Sini akan saya jelaskan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Yang kedua, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan ya. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi atau satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi wajar. Lanjut, satu kebutuhan manusia yang ada adalah bertahan hidup. Yang pertama, atau survival. Contoh kehidupan yang di Malaysia ini survival ketika dia hidup di dalam hutan, berjuang bagaimana untuk bisa terus hidup, sedangkan posisinya di dalam hutan itu contohnya. Oke, apa sih survival ini? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup itu adalah perasaan aman dulu, aman dan nyaman. Contoh seperti orang di hutan tadi ya, bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa berlindung ya. Lanjut. Yang kedua, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Jadi siswa itu terkadang kalau dia sedang berulang di kelas itu, dia tuh minta perhatian. Dia kalau sedang berulang di kelas itu dia minta perhatian dan minta kasih sayang daripada gurunya. Jadi ketika siswa itu bertingkah, seharusnya kita tuh gak boleh marah. Kita harus memperhatikan lebih detail ya dari sikap-sikap siswa tadi itu. Lanjut. Kebutuhan untuk pendidikan yang memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan memberi kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ya, ini yang kedua dari cinta dan kasih sayang. Lanjut, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, termasuk dengan guru ya. Mereka juga akan dengan orang tuanya, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Ya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting, mereka juga biasa suka bekerja dalam kelompok. Oke, yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu biasanya anak-anak suka seperti ini. Dia terkadang ngomongnya agak aneh-aneh, padahal dia itu sedang ingin pengakuan atas dirinya. Oh, saya ini bisa ini loh. Contohnya begini. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Lanjut. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi anak-anak itu kadang, Bu, saya bosan, mosok, ibu ngomong terus, nonton film dong, gitu kan begitu. Dia kan jadi pembelajar itu gak harus paten dengan ceramah, jadi kita harus menggunakan metode gambar bergerak seperti ini. Ya, contohnya mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasa rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Itu adalah pengakuan ya. Yang keempat adalah freedom atau kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar, yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebebasan atau freedom adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang membutuhkan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi anak-anak itu biasanya bosan dia, Pak, Bapak ini loh, kalau setiap kali ngajar itu ngomong terus, coba kita nonton saya sekali. Biasanya seperti itu pasti ada. Berarti anak itu sebenarnya dia itu ingin kebebasan, ingin bebas. Lanjut, yang kelima adalah kesenangan atau happiness.
Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jelas dan menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saat mereka bermain, mereka mempelajari tentang hidup yang penting. Anak-anak yang kebutuhannya dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan mereka. Nah, mereka juga konsentrasi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Jadi kalau anak kecil lagi senang dengan sebuah pilihannya, dia akan lebih semangat di dalam kelas. Misalnya kita kasih tugas menggambar, disuruh tugas menulis, itu dia lebih senang. Iya. Anak-anak itu. Oke, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang ada di tadi. Lanjut. Ini contoh sebuah contoh ya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2, dia cerita hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni beberapa kali di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ini ada sebuah cerita yang mana ada sebuah orang suka merebut makanan temannya. Bekal temannya tuh diambil sama dia. Apa yang kita lakukan? Jika Anda menghadapi situasi ini, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, kita lihat ini jawabannya ya. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Karena apa? Karena kasusnya si Doni ini dia tidak diberikan bekal makanan sama orang tuanya di rumah. Oke, yang kedua, dalam kasus di atas, Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal teman-temannya karena dia merasa senang. Dia merasa senang temannya jika diberhentikan. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta kasih sayang. Jadi Doni ini bukan nakal, tapi dia minta disayangi, makanya dia bertindak sewenang-wenang. Maksudnya apa? Ketika si Doni mengambil makanan temannya, ya kan? Dia tuh minta perhatian dari gurunya sebenarnya. Minta perhatian dari gurunya untuk apa? Untuk dicintai dan disayangi oleh dan merasa terima oleh gurunya. Seperti itu. Oke, dalam kasus di atas apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya dia penakut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Ini beda-beda ya. Beda-beda. Yang keempat, bila jawaban di atas kasus di atas adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang bakal ibunya di rumah, ya kan? Berarti dia adalah kebutuhan kebutuhan akan kebebasan dan freedom. Ya, berarti dia sedang ingin bebas, ingin merasa bebas. Yang kelima, dalam kasus di atas bila dia bahwa ia melakukan karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanan yang menurut ekspresinya temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, jadi sini di dalam satu kasus itu bisa memberikan 5 contoh kebutuhan dasar dengan makna yang berbeda-beda. Next, lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Masih hidup kan kameranya? Masih hidup kan? Masih. Oke, yang kali ini yang keempat adalah 5 posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol itu? Kita perhatikan. 5 posisi kontrol. Yang pertama, Dian Gosen dalam bukunya Restitusi mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah baik pusat memerdekakan dan memerdekakan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui rangkaian besar dan besar pada teori kontrol Dr. William, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol terapkan seorang guru, yaitu apanya? Kita perhatikan. Yang pertama, kok balik? Oke.
Yang pertama adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah. Teman, monitoring dan pemantau dan manajer. Jadi situ. Nanti ini akan saya jelaskan. Yang hukum contohnya begini. Seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menemukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang melakukan posisi hukum adalah berkata di contoh-contoh orang yang penghukum, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar beliau bisa hasil, yaitu cara diam. Nah, jadi inilah sebuah kalimat-kalimat yang dalam posisi penghukum. Ya, jadinya sebenarnya hal-hal ini sebenarnya tidak boleh loh, nggak boleh loh kita lakukan ini sebenarnya. Nah, yang kedua, contoh membuat orang merasa bersalah. Nih, pada posisi ini biasanya guru-guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya begini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Nah, itu sebuah contoh-contoh yang sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Karena sebenarnya hal-hal ini sebenarnya merusak mental sekali. Secara tidak langsung itu merusak mental. Anak itu lebih jadi pemalu, dia tidak akan berkembang, pemikirannya itu tidak akan lebih berkembang. Itu. Yang ketiga sebagai teman. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid seperti persuasi. Nah, jadi seperti ini. Ini yang seharusnya kita lakukan. Kalimat-kalimat inilah yang kita harus lakukan ya. Ini, ayo bantulah bapak ya. Ayo ingat kita tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini kita nggak ini. Ini adalah contoh kata-kata kalimat yang bagus. Seharusnya kita harus seperti itu juga. Jadi posisi wali guru itu dengan wali itu harus sebagai teman, bukan posisi sebagai guru, ya. Kalau kita posisi sebagai guru maka kita akan timbul ego, kita lebih tinggi daripada muridnya. Itu sebenarnya tidak boleh. Nah, yang keempat adalah sifat monitoring atau pemantau. Ada juga seperti itu. Nih, monitoring berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa gitu. Nah, jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku seorang. Misalnya menggunakan stiker, strip, catatan atau daftar cek seperti itu. Yang kelima adalah manajer. Posisi terakhir adalah belajar, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, membesarkan murid, mempertontonkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi tindakan wali itu ketika berbuat bersalah itu seperti apa sih? Apakah kita berfisik? Apakah kita menggunakan kalimat yang kasar? Itu tidak. Jadi di guru penggerak ini diajarkan apabila siswa yang bersalah itu tidak harus dipukul atau dihukum secara fisik, tidak harus dikatakan dengan kata-kata yang kasar. Itu bisa merusak mental, bisa merusak pola pikirnya. Oke. Nah, posisi yang paling berperan adalah posisi manajer. Nah, ini yang dianjurkan. Karena guru dengan mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri, akan mampu melatih murid untuk merdeka dan mandiri sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan yang tertuang pada profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya di dalam profil Pancasila kita sudah diajarkan, cuman belum diterapkan. Ya, untuk menjalankan posisi manajer diharapkan guru menggunakan model disiplin yang berpusat kepada murid dengan menggunakan pendekatan dan restitusi. Restitusi nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada yang tahu restitusi? Nggak ada yang tahu. Oke, kita bahas.
Segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak harus dia merasa malu, tidak harus merasa bersalah, tidak harus terpukul mentalnya. Seperti itu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya. Itu contoh adalah sebuah restitusi. Oke, restitusi membuat murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, jadi ya adalah sebuah pembelajaran tentang pembuat hukum. Jadi kalau ada berbuat salah kita tuh hukumnya seperti apa? Di sini ini akan dijelaskan. Perkara bukanlah pada bagian berlaku untuk menyenangkan orang lain atau yang menghindari teman. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Seperti itu. Next, melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya, ya. Jadi kebanyakan tuh kalau murid lagi salah tuh harga dirinya hilang. Habis dikatain apa-apa, habis dipukulin, habis diomongin apa-apa tuh harga dirinya akan hilang. Oke. Ya, restitusi menentukan korban, ya. Tetapi juga menentukan orang yang telah berbuat salah ini sesuai dengan prinsip dan dari teori kontra William Glasser. Nah, ada peluang luar biasa murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada akhirnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan pilihan yang lebih baik dari waktu yang akan datang. Oke, segitiga restitusi seperti ini. Contohnya seperti ini, ya. Jadi dari segitiga restitusi ada yang namanya validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Contohnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu belum punya alasan mengapa melakukan itu contoh kalimatnya, ya. Terus yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh dari validasi tindakan yang salah. Untuk menanyakan keyakinan, contoh kalimat seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ini menjadi orang seperti apa? Itu contoh dari yang menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini, begitu. Jadi menstabilkan identitas ini bukan berarti menjatuhkan langsung identitas, tidak boleh. Langsung mendorongkan mental si anak. Jadi kita tuh harus pelan. Kalau dia salah tuh pelan, kasihan. Lanjut. Nah, ini contoh untuk menstabilkan equals atau stabilis dan identity. Yang pertama, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berusaha menjadi positif terhadap dirinya. Jadi apabila ada anak yang gagal dalam artian telah melakukan sebuah kesalahan, dia akan guru itu akan bagaimana cara guru untuk menstabilkan identitasnya. Bagaimana cara guru untuk tetap menstabilkan identitas si murid tadi walaupun si murid telah melakukan kesalahan. Ya, caranya seperti apa sih? Lanjut. Nah, di sini guru akan membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati yang lebih baik dan menjadi kooperatif sehingga proses penyelesaian masalah bisa dilakukan. Oke, nih kita kembali ke 5 kebutuhan tadi, ya. Ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebutuhan hidup, kebebasan dan penguasaan. Kita kembali ke hal tadi. Ini masih berkaitan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Di sini guru mencari tahu alasan murid melakukan tindakan sebut bukan berarti dengan menghakiminya sebagai orang yang salah, karena setiap tindakan pasti didasari oleh alasan. Jadi murid itu apabila melakukan sesuatu pasti didasari oleh sebuah alasan. Kenapa sih dia melakukan sesuatu, pasti ada alasannya. Karena mungkin ada membuat tapi tidak ada alasannya. Ya.
Lanjut, menanyakan keyakinan atau sikap belief. Ya, murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai kebajikan yang dia ingin mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Setelah kita tahu alasan murid, kemudian kita kaitkan dengan nilai keyakinan atau kebajikan yang ada di baik di sekolah kita atau di kelas. Setelah murid menyadari tindakannya tidak sesuai dengan keyakinannya dengan nilai kebajikan, kita meminta dia melakukan tindakan untuk perbaikan perilaku ke depannya. Jadi kita setelah dia melakukan kesalahan, bagaimana caranya guru itu memberikan sebuah arahan untuk perbaikan, bukan ungkapan atau bukan kata-kata yang kasar atau sebuah hukuman fisik ya, tapi untuk bagaimana caranya guru itu untuk memberikan perbaikan perilaku ke depannya. Jadi tidak harus dipukul atau tidak perlu dikata-kata dengan kata yang kasar. Good. Pendekatan resolusi adalah sebuah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke posisinya dengan karakter yang membuat, bukan sebagai orang yang bersalah atau orang yang gagal. Karena apa? Karena apabila kita salah menangani kasus-kasus dari anak ini, maka nanti akan berpengaruh dengan mental. Yang pertama mentalnya, anak itu nggak mungkin maju, pemalu. Betul. Kalau kita salah memberikan segitiga restitusi tadi. Nah, restitusi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh gurunya untuk membuat murid agar mereka lebih baik, membantu murid untuk memiliki tujuan yang baik, membantu murid lebih disiplin atau melakukan disiplin, membantu murid untuk memulihkan dirinya setelah dia melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan. Jadi fungsi di sini adalah tata cara menghadapi kesalahan murid. Bagaimana caranya yang bagus itu seperti apa? Oke, kesimpulan budaya positif. Budaya positif di sekolah tidak dapat berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik, tetapi harus ada perpaduan harmonis antara elemen seperti manajemen sekolah dan visi misi sekolah. Pentingnya kolaborasi antara stakeholder di kepala sekolah, guru, komite sekolah, murid dan murid dalam pembelajaran. Untuk membangun budaya positif, sekolah belum menyediakan lingkungan yang positif juga, ya. Aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu tindak ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini sekolah kita dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi setiap murid. Penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai-nilai dan aktivitas belajar mengajar sehari yaitu dengan menerapkan pembiasaan positif yang telah disepakati bersama melalui kesepakatan kelas dan dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif membudaya, maka nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk dari anak itu sendiri. Sehingga diharapkan jika budaya ini berlangsung dan membudaya di sekolah akan menjadi anak yang bertanggung jawab, mandiri, merdeka dan memiliki motivasi internal karena didasarkan oleh kuatnya keyakinan dan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi ketika anak itu dididik dengan sebuah kekerasan, maka dia tidak akan berubah, tidak akan bisa berubah dengan baik ya. Otomatis dia akan hilang mandiri, dia tidak merdeka apabila kita salah menangani sebuah kasus daripada anak-anak itu. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada yang bertanya kan? Karena ada bertanya ya, oke. Saya doakan semua teman-teman, semoga teman-teman sini ya Bu Intan, Bu Pak Rijal, Bu Latifah, Bu Aliana, semoga bisa menjadi PGP atau pendidikan guru penggerak. Jadi setelah lulus PGP, simulasi belajar dan wawancara, nanti akan diajarkan sebuah pendidikan ini. Pendidikan ini selama 6 bulan. Di sini dididik bagaimana proses awal dari pembelajaran sampai menangani sebuah masalah itu diajarkan, dan saya di sini itu mengakui bahwa saya itu masih banyak kurang. Selama ini saya ini banyak yang salah. Nah, di guru penggerak ini nanti akan dijelaskan, akan diberikan sebuah pendidikan dan pengajaran yang ada. Oke, sampai di sini tidak ada pertanyaan. Oke, cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.